Perkenalkan, nama saya Christopher Sepnarap Sitompul dengan NIM 222-25319. Di sini saya akan membuat tugas mengenai project yang membahas tentang CPM dan PDM. Nah, di sini saya akan membedah 5 poin krusial yang memahami penjadwalan project menggunakan metode CPM dan PDM. Nah, ada 5 materi. 5 materi ini adalah satu kesatuan, mulai dari membaca alur logika hingga menyusun jaringan project secara utuh. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang CPM. CPM ini adalah Critical Path Method, dan PDM Precedence Diagramming Method. Nah, ini adalah teknik manajemen proyek untuk menjadwalkan dan mengidentifikasi jalur krisis. CPM ini menggunakan diagram activity on a row, menggunakan activity on row atau disebut AOA. Nah, metode ini juga berdasarkan ketergantungan dari finish to start. Berdasarkan finish to start. Nah, atau yang disebut juga dengan FS. Sementara PDM menggunakan activity or not atau disebut AON. Nah, yang lebih fleksibel dengan 4 jenis ketergantungan logika. Adapun untuk 4 jenis ketergantungannya, yaitu yang pertama FS, SS, FF, dan SF. Nah, ini juga digunakan untuk proyek yang kompleks. Nah, poin pertama yang saya akan bahas yaitu pertama mengenai early start atau ES. Early start atau ES, dan juga early finish atau EF. Nah, inti dari kedua ini, early start dan early finish ini, kita ingin tahu seberapa cepat suatu aktivitas yang berjalan dalam suatu metode forward pass atau alur maju kiri atau juga alur maju kanan. Aturan dasarnya adalah aturan dasar EF ini sama dengan ES ditambah dengan durasi. Jika sebuah aktivitas punya lebih dari satu pendahulu atau itu, maka kita akan mengambil nilai EF, akan diambil yang paling besar, yang terbesar sebagai ES-nya. Di dalam video yang saya rangkum ini melatih logika saya untuk melihat secepat apa proyek itu dimulai. Nah, bagian yang kedua ada yang namanya LS dan LF. Nah,
atau kita sebut dengan batas toleransi. Nah, selanjutnya kita masuk ke LS, yang disebut juga let start dan let finish atau LF. Finish atau LF. Nah, melalui metode tersebut, backward pass atau alur mundur, jika video itu juga berbicara tentang soal kecepatan, membahas kecepatan. Nah, lalu membahas juga tentang toleransi. Nah, LS itu apa? LS adalah waktu yang paling aktif dari aktivitas yang bisa dimulai tanpa menunda project. Sedangkan LF itu deadline maksimal. LF ini merupakan deadline maksimal. Rumusnya LS sama dengan LF dikurangi dari durasi. Nah, untuk menentukan LF-nya, kita harus tahu sejauh mana sebuah tugas yang boleh molor tanpa merusak jadwal keseluruhan. Harus berdasarkan jadwal. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang critical path atau jalur tanpa ampun. Nah, di video ketiga ini saya dapat simpulkan dengan menggabungkan forward dan backward pass. Nah, kita bisa menentukan durasi total dari project. Dan jalur krisis atau critical path-nya itu. Nah, caranya dengan cara yang sederhana, yaitu mencari aktivitas. Aktivitas ini yang memiliki tentunya start atau float yang bernilai 0. Nah, artinya aktivitas tersebut tidak punya ruang untuk ditunda, dan inilah inti dari CPM. Jika satu saja aktivitas di jalur krisis ini terhambat, maka seluruh proyek akan ikut terlambat juga. Bagian yang keempat, saya akan membahas tentang fondasi dari CPM. Fondasi konsep CPM. Nah, fondasi konsep dari CPM ini melangkah lebih jauh ke hitungan pada perhitungan. Nah, di video tersebut saya akan saya rangkum bahwasanya video ini membekali kita terhadap konsep dasar CPM, network diagram yang digunakan untuk memetakan urutan tugas. Selain memetakan urutan tugas, juga bisa juga digunakan untuk dependensasi serta durasi secara sistematis. Nah, salah satu konversi dari ini adalah diagram
konsep konvensi, yaitu diagram yang harus dimulai dari satu mode awal. Satu mode awal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.